Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balan cerita di luar nalar. Balik lagi sama gue Erja Mutakin di konten Diskusi mistis. Kali ini gue ditemenin sama sahabat-sahabat yang gak lama-lama banget sih ya. Di sebelah kanan gue ada siapa? Vicky Beskuy. Vicky Beskuy. Di sebelah kiri gue ada siapa? Irfan Temenanan. Irfan Temenanan. Kali ini seperti yang dismiss sebelumnya, kita akan betul. membahas 5 cerita horor yang sudah kita ambil dari Beberapa sumber. ya. Betul. Jadi karena dismiss yang kemarin kan atensinya sangat lumayan wow ya, Udah karena wow. cerita-cerita yang kita bahas juga lain dari yang lain. Betul. Ya betul. Lain pokoknya. Pokoknya hari ini kita bakal bahas 5 cerita yang 5 cerita yang sangat menurut kita menarik dan kita bagikan ke kalian, ke Iya. balad-balad ya. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan tidak lupa juga apa? untuk di follow Instagram kita, TikTok, dan Facebook. dan Twitter dan juga. Twitter juga. Betul. Ada di bawah sini nanti. Di at apa? Cerita di luar nalar. Mantap. Cerita yang Pertama. pertama. Oke. Dengan judul Kamar 308 Pelabuhan Ratu. Kamar 308 Pelabuhan Ratu. Tempat wisata yang terseram yang kedua adalah misteri Kamar 308 milik Nyi Roro Kidul yang terletak di Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Nyi Roro Kidul merupakan sosok mistik yang dipercaya sebagai penjaga pantai selatan. Di kamar itu terdapat ranjang perhiasan dan lukisan yang terpampang besar di tembok kamar berwarna serba hijau. Masyarakat Jawa juga sangat percaya dan melarang masyarakat mengunjungi pantai dengan pakaian berwarna hijau. Oke. Oke, mari kita bedah. Mari kita bedah. Betul. Jadi yang gua tahu sih di luar cerita ini tidak boleh juga memakai baju warna hijau kalau Iya, di betul, pantainya betul. ya. Itu gimana tuh? Apa namanya? Itu salah satu cerita yang memang masih melegenda sampai sekarang kan ya. Masih melegenda. Jadi ketika kita memang mendatangi bukan mendatangi pantai selatan. Betul. Pelabuhan Ratu lebih tepatnya. Pelabuhan Ratu di pantai selatan itu memang tidak disarankan untuk menggunakan baju warna hijau karena mitosnya katanya ketika kita menggunakan baju warna hijau dan kita berenang itu bisa dibawa atau diambil atau apa gitu. Terseret. Sebenarnya udah banyak berita juga di beberapa sumber yang memang sudah menceritakan bahwa ada beberapa yang memang terbawa gitu. Cuman memang belum ada yang memang orang benar-benar menceritakan gitu. Iya, betul. Pengalaman ketika gua ditarik tuh seperti apa gitu. Dan betul, Hotel Samudra Beach itu memang sangat terkenal banget sampai sekarang tuh di kamar 308 yang memang konon katanya di waktu-waktu tertentu itu sosok Nyi Roro Kidul itu pasti datang ke situ. Dia tidur gitu. Dia melakukan aktivitas. Berarti di kamar itu memang tidak ditempatin ya? memang tidak kuat gitu. Khusus untuk Nyi Roro Kidul gitu. Jadi semuanya serba hijau termasuk spraynya. Pokoknya ornamen-ornamen yang termasuk di dalamnya itu ada lukisan sosok beliau gitu. Karena memang menurut kepercayaan sampai sekarang pun beliau itu salah satu sosok yang memang menguasai pantai selatan ya, gitu. Sangat sakral lah. Jadi ada beberapa waktu menurut kepercayaan masyarakat setempat itu harus melakukan sesuatu ritual untuk persembahan si Nyi Roro Kidul itu. Kayak sesajen. Kayak sesajen atau misalnya ada pesta
pesta apa namanya? Pesta sedekah bumi kali. sedekah bumi, kayak Iya. sedekah bumi Oh, bener. iya, Jadi iya. jadi dia kayak kasih apa yang memang dia panen dibawa ke laut atau apa segala macam. Larung kalau nggak salah. Larung Bahasanya ya, larung. ya. Larung. Dan ada satu cerita pernah ini sih teman gue sendiri cerita, dia tinggal di daerah Jawa Barat juga kebetulan, dan salah satu pemain alat musik tradisional Sunda ya? apa ya, kayak gamelan lah. Oh, iya. Oh, bener. betul. Kayak gamelan gitu. Cuman kalau di Sunda apa ya, Jepong, kayak Jepong lah. Iya. Jadi katanya pernah dapat Sinden, ya? satu cerita, dia tuh dapat undangan dari beliau, Oh, dari si Nyai. dari beliau. Dan gua sih belum mempercayai 100% seperti apa gitu, karena memang kan tidak ada bukti otentik atau apa segala macam. Cuman memang beliau menceritakan seperti itu. Jadi ketika dapat panggilan dari beliau 2 minggu katanya, dapat panggilan 2 minggu karena di sana tuh sedang ada hajat besar. Ya mobil tuh katanya masuk dalam laut. Hah? Mobil? Kayak dia bawa 2 mobil truk tuh, termasuk personel yang lain, dan alatnya itu masuk dalam laut. Jadi kayak ya udah, dia tuh taunya jalan aja gitu. Tapi warga setempat tuh yang lihat itu, ya itu mobil tuh masuk dalam laut gitu. Jadi mungkin dibawa ke kerajaannya mungkin ya? Mungkin Ke gitu. ke tempatnya gitu. Ke tempatnya gitu mungkin. Cuma karena kan belum ada Bukti otentik itu. otentik, jadi sampai sekarang itu hanya jadi cerita sebenarnya. Mitos, Jadi ya? mitos. Mungkin tuh. Oke. Lanjut ke cerita kedua. Ini ceritanya tentang gunung. Sebagai veteran-veteran pendaki kita Wow, nih. mantap. Asik. Memang banyak sekali cerita-cerita di gunung yang Iya, mistis. yang mistis ya. Ini salah satunya mungkin dengan judul Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi gimana? jadi Gunung Kawi setinggi 2.551 mdpl ini menjadi tempat wisata bagi masyarakat yang ingin mencari pesugihan. Menurut mitos yang beredar, di Gunung Kawi terdapat sebuah markas jin, dan konon banyak warga dan wisatawan yang berkunjung untuk meminta kekayaan. Bagi orang yang ingin keinginannya terkabul, maka harus memberikan seserahan berupa tumbal manusia yang masih ada hubungannya darah dengannya. Oke. Oke. Wow, Jadi gunung ini Gunung memang Kawi. mungkin nggak cuma Gunung Nggak Kawi. cuma ya? Gunung Kawi. Betul sih. Ada beberapa gunung yang memang Lawu mungkin. iya lah, karena Salah. ya salah. Karena ada yang gua sempat kalau nggak salah, mohon dikoreksi ya. Iya. Ada satu gunung yang memang semua presiden itu ke situ gitu. Ya, Apa tuh? Ya. Gua kurang tahu, nanti mungkin bisa di komen Bisa lah. di komen. Ada satu gunung yang presiden tuh pernah ke situ semua Iya. gitu. Mendatangi lah. Mendatangi ke situ semua gitu. Silakan, gimana Ya, tentang pesugihan kekayaan, minta kekayaan itu beberapa fakta yang memang gua riset sih, memang kebanyakan orang banget nih, kebanyakan orang tuh ketika memang mencari itu, yang terkenal di Gunung Kawi. Oh. Gunung Kawi memang ini ya. Kayak mencari kekayaan. Gunung Kawi kayak- tuh di mana sih? Daerah Jawa mungkin ya. Di Jawa ya? Gunung Kawi tuh terletak di daerah mana? Lupa. Kita nggak tahu juga. Iya. Oke, karena Coba belum pernah ke sana sih. Iya, belum pernah ke sana karena Iya. kita juga tidak mencari kekayaan di sana gitu ya. Iya. Ya, Gunung Kawi itu terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oh, Jawa Wow. Timur ya, Malang ya, Malang. Terletak sekitar 15 km dari kota Malang. Dan apa ya? Maksudnya Untuk pesugihan ini. untuk pesugihan dan kekayaan, konon ceritanya tuh sangat Legenda menyebar, ya? menyebar dan melegenda banget. Orang-orang pasti ke situ gitu, pasti ke situ karena memang yang diyakini sama orang-orang itu, di situ ada satu kerajaan yang memang sangat besar gitu, yang sangat besar, yang mungkin saja bisa mengabulkan apa yang orang-orang itu mau gitu. Dan menurut gua dari sisi mistik tuh memang ada beberapa orang yang suka melakukan itu gitu, meminta pesugihan lah, untuk menjadi kaya, untuk menjadi apa, dengan biasanya ada syarat kan kalau seperti itu kan. Biasa ada syarat, entah Tumbal lah. syaratnya tumbal lah, entah dia harus ayam atau Ayam. apa segala macam. Ya mungkin orang-orang yang datang ke sana pasti sudah ada perjanjian dan sudah ada syarat yang memang harus dipenuhi gitu. Itu sih Gunung Kawi ya sampai sekarang. Sebenarnya juga- memang kalau pesugihan itu apa
minta kekayaan aja atau ada yang lain sih maksudnya? Oh tidak juga. Ada selain kekayaan pasti ada gitu. Maksudnya Ada yang lain. Jadi sepengetahuan gue memang yang paling utama banget ketika memang orang melakukan pesugihan untuk kekayaan biasanya. Harta ya. Harta kekayaan, yang kedua kewibawaan biasanya. Oh. Ketika orang tuh ngelihat bakal tunduk terus sama kita, segan terus sama kita gitu. Di luar dari sisi materi yang memang dia cari juga. Iya. Gitu. Wibawa ya. Wibawa udah pasti gitu. Oke. Oke. Jadi jangan kita ngasih info bukan untuk ditiru ya. Betul, bukan. betul. Karena semua bentuk kemusyrikan memang dilarang ya. Jadi sangat dilarang. Sangat dilarang ya. Kita hanya informasi untuk biar kita lebih aware aja gitu. Betul sekali. Karena yang gue baca sih tadi syarat pesugihan itu ada tumbal yang sedarah gitu. Ya. Itu benar nggak sih? Betul. Mengorbankan Betul. orang lain. Mengorbankan keluarga kita berarti kalau Betul sedarah ya. Karena kan memang perjanjiannya antara kita dan keluarga sebenarnya kan itu. Kita misalnya ditanya mungkin ditanyanya kamu mau apa, mau kaya, apa yang kamu berikan sama saya gitu. Mungkin ada beberapa sosok makhluk yang hanya butuhnya sesajen. Tapi kalau untuk kapasitas mungkin ya, untuk kapasitas yang lebih besar ya mau kamu harus mengorbankan nyawa gitu. Ya enggak contoh kecilnya mungkin kayak orang pesugihan tuyul. Oh iya. Pesugihan tuyul kan konon katanya kan si istrinya harus menyusui si kan kononnya gitu kan, seperti itu ceritanya. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga dengan wisata tengkorak desa Trunyan di Bali ya. Wisata tengkorak desa Trunyan. Tempat ini masih berada di Bali, tepatnya di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Ini merupakan tempat pemakaman yang dijadikan tempat wisata. Di desa ini jenazah yang meninggal akan dikuburkan, melainkan hanya ditaruh begitu saja dengan disekat kayu menyilang. Namun pemakaman tersebut tidak berbau busuk. Nah, gimana tuh? Ya. Kan sebelum lu bahas nih, karena yang gua logikakan ya. Enggak, kalau memang enggak berbau busuk, ada tanaman-tanaman yang memang bisa menyerap bau itu. Betul. Kalau gua salah ya. Betul. Desa Trunyan tuh memang sampai sekarang itu jadi salah satu destinasi wisata ya. Malah jadi wisata ya. Wisata apa ya? Rohani ya. Rohani yang sangat bagus di Bali. Yang gua cari dari beberapa sumber itu, Trunyan itu berasal dari nama pohon sebenarnya. Trunyan. Oh ya, Trunyan itu nama pohon yang memang dia bisa menyerap satu bau aroma. Jadi ketika memang ada jenazah atau bangkai yang memang ditaruh di dekat pohon itu, walaupun sudah berhari-hari atau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu tidak menimbulkan bau karena diserap sama si pohon itu gitu. Pohon Trunyan itu ya. Jadi Trunyan itu sebenarnya pohon. Oh, Trunyan itu pohon ya. Ya, dan ini ada sisi lain lagi dari desa Trunyan itu. Jadi asal usulnya Trunyan itu pada mulanya hidup seorang raja Surakarta. Ya. Solo berarti ya? Ya, Solo. Dia mempunyai 4 orang anak yang terdiri dari lelaki dan perempuan. Gitu. Satu ketika anaknya mencium bau harum entah dari mana dan mengatakan bau harum itu berasal dari timur. Dan ternyata memang bau harum itu ditimbulkan dari pohon Trunyan itu. Gitu. Jadi memang udah banyak banget beberapa video, bahkan di televisi pun sudah diliput tentang desa Trunyan ini gitu. Jadi memang yang gua tahu di desa Trunyan ini, mayat yang memang jenazah yang sudah meninggal itu tidak dikuburkan. Jadi memang digeletakin aja. Tapi memang sudah ada apa ya? Berarti kita mesen lah. Tempat. Ada tempatnya gitu. Oh, ini ada sih untuk keluarga ya. Ini untuk keluarga saya, ini untuk ini. Nah. Jadi dia taruh, ya udah ditaruh aja gitu. Tapi ya memang sampai dari si kulitnya masih ada sampai jadi tengkorak tuh ya memang ya di situ terjadinya dan tidak menimbulkan bau sama sekali gitu. Dan prosesnya di situ ya. Di situ. Dan memang sampai sekarang tuh kalau misalnya mau wisata rohani terbaik menurut gua ya itu Trunyan itu ya, di Bali. Kirain memang Trunyan itu bukan nama pohon itu, karena memang ada beberapa pohon yang bisa menyerap itu. Enggak pohon juga sih, kayak kopi juga kan ya? Ya, kayak kopi juga bisa menyerap bau gitu, karena kalau ada
bau apa terus dikasih kopi, nyerap ke kopi kan Iya betul. gitunya. Ya mungkin atau ada teman-teman yang dari Bali Iya. mau menceritakan lebih Tentang detail Trunyan lagi, ya? lebih detail lagi tentang Desa Trunyan, boleh komen. Boleh, siap. Nanti kita ke Bali bulan depan kayaknya. Amin. 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 Ya, lanjut ke cerita Keempat. keempat dengan ini kayaknya di Bandung kalau nggak salah ya. Ya, Rumah Gurita ada beberapa kayaknya pernah difilmin juga kalau nggak salah. pernah difilmin, Pernah difilmin ya. pernah difilmin dong. Dengan judul Rumah Gurita. Rumah Gurita ini terletak di perumahan mewah daerah Sukajadi, Bandung. Tempat ini dulu dijadikan sebagai tempat pemuja iblis dan ritual sesat. Rumah tersebut terlihat misterius, saking misteriusnya sampai sekarang belum ada yang tahu pemilik dari rumah itu. Jadi rumah Gurita. Rumah Gurita kalau nggak salah ya, yang gue pernah lihat tuh emang ada guritanya ya, Iya, kalau nggak salah. di atapnya. Di atapnya. Di atapnya itu ada gurita warna hitam dan Itu mata patung merah. atau apa? Patung. Oh, patung. Patung. Ya sesuai, maksudnya nggak sesuai sih, maksudnya dari film pun memang sudah diceritakan bahwa rumah itu digunakan untuk salah satu rumah pemujaan sih sebenarnya. Sekte ya? Ya, seperti sekte. Sekte sesat. Jadi rumah pemujaan sesat yang memang ada sebagian orang mempercayai itu dan yang melakukan ritual yang tertentu untuk apa gitu. Itu biasanya sih melakukan ritual-ritual itu biasanya orang-orang tuh apa ya, sama aja seperti pesugihan sebenarnya. Hampir sama seperti pesugihan. Karena kan ada perjanjian kan? Perjanjian kontrak sama iblis. Iya, kan sama ya? iblis. Ada perjanjian mungkin bisa kaya, bisa lebih berwibawa, bisa segala macam lah gitu. Cuman mungkin beda caranya sama orang pesugihan gitu. Ya istilahnya lebih elit lah ini. Ya, lebih elit lah gitu. Pemujaan. Pemujaan. Tetap sih maksudnya ada keinginan yang harus kontrak dengan iblis gitu. Iya, Intinya ke situ sih mungkin ya. Betul. Oke, kita Oke, Yang terakhir lanjut nih. cerita kelima tentang gua alien di Papua. Wah, ini gua baru denger malah. Ini tim kreatif kita aneh-aneh nih. Iya, Ngasih sumbernya. Iya, sumber. Ngasih bahan cerita. Tema. Luar Gua biasa ini. yang kelima dengan judul Gua Alien di Papua. Oh. Gua Alien ini terletak di kawasan Lembah Wamena, Papua dengan sebutan daerah Sanagoa Kontilola. Di goa ini berisi lukisan misterius yang terdapat pada tembok. Tembok mungkin. ya? Itu Tembok. tembok gua ini. Lukisan tersebut terbentuk kepala gundul menyerupai alien. Banyak yang percaya bahwa gua ini merupakan tempat tinggal alien yang nyasar. Ini lebih ke Animasi mistis. atau kayak Iya, gimana ya? mistis dan agak ke futuristik ya. Futuristik. Alien soalnya. Alien. Alien soalnya. Alien. Gimana? Apa? Jujur gue baru tahu banget nih. Iya. Tim kreatifnya keren nih. Kreatif keren. Gue baru tahu banget ada yang disebut gua alien di daerah Papua ya. Kantilola namanya. Kantilola. Apalagi di Wamena. Iya. Jadi ya kembali lagi, maksudnya alien adalah salah satu sosok yang masih sampai sekarang tuh misteri. Iya, betul. Misteri. Ada atau tidak alien gitu. Betul. Dan sudah banyak banget orang menceritakan, bahkan mempublikasikan bahwa alien tuh sosoknya seperti ini, bentuk wajahnya seperti ini, Iya, betul, tangannya seperti ini. Iya. Tapi ya kembali lagi, kita belum menyaksikan langsung seperti apa alien, dan Betul. menurut kami ya itu hanya menjadi misteri gitu. Hanya menjadi misteri dan menjadi cerita gitu. Dan belum tahu kejelasannya alien itu sebenarnya makhluk apa gitu. Dibilang makhluk halus, kita tidak tahu. Nah, Dan satu lagi mungkin gini, Pin. Karena si jin ini kalau narik ke mistis ya, Ya. si jin ini kan bisa Bisa menyerupai apa aja bisa gitu. menyerupai. Bisa aja mungkin ya dulu yang orang-orang Papua lihat di goa itu salah satu sosok salah satu sosok makhluk yang memang masih hidup dari zaman dulu misalnya bisa jadi, atau salah satu hewan misalnya yang bentuknya seperti itu, kita tidak tahu gitu. Dan mungkin karena orang-orang pola pikirnya ketika melihat
sosok berbentuk seperti itu adalah alien, ya mereka mungkin menyebutnya alien gitu. Karena memang sampai sekarang masih misteri banget alien tuh. Betul. Dengan alien, dengan piring terbang itu masih Iya, misteri betul. sampai sekarang gitu. Kak, ada beberapa yang bilang juga konspirasi juga ya. Nah, Ya, konspirasi. Dan Ada dan bertentangan. yang gua tangkap dari sini mungkin karena memang media tulis juga nggak ada, jadi di Iya. gambarnya ditembak Iya, dari iya. ukir Karena kayak pada zaman purbakala jauh sebelumnya kan memang manusia purba tuh melukis kan di tembok kan. iya gitu. betul, karena medianya cuma itu. Medianya Iya. hanya itu gitu. Entah menggunakan kapak, entah menggunakan apa kita tidak tahu gitu. Kalau balik lagi ke sejarah kan, sejarah di belakang. Makanya untuk gua alien di Papua ini bukannya kita tidak membenarkan adanya alien, bukan. Iya. Tapi biarkan ini menjadi cerita. Betul. Karena alien tuh sampai saat ini hanya menjadi baru Iya. masih menjadi misteri lah, masih Betul, menjadi betul. misteri. Kalau dari gue sih, kalau kalian tidak percaya, setidaknya kalian menghargai aja gitu. Ya. Kita sih sangat menghargai, Iya, menghargai. sangat menghargai. Kalau Nah, pro kontra mah kan biasa ya. Biasa itu, Nah, Bang. biasa banget gitu. betul. Oke. Itu cerita terakhir Terakhir dari Nah, kita. cerita terakhir dari kita itu. Gua alien terakhir. Dua alien. Jadi kalau buat balad-balad cerita di luar, kalau yang ada pengen ceritanya dibahas Betul. tentang urban legend lah, Betul. atau memang cerita-cerita mistis di tempat kalian, Betul. boleh di-share ke Kami. sosial media kita ya. Betul. Bisa di DM. Komen, DM atau apapun Email itu, atau- Di email juga bisa. Email apalagi tuh. Betul banget. Terus sama yang punya cerita-cerita horor juga Ya, boleh. bisa Yang mau podcast datang Mau- ke podcast kita. Mau podcast bisa datang langsung ke DM aja di DM aja @cerita di luar nalar. Oke. Ya, terima kasih Bang Piki dan Oke. Bang Teman-teman Siap. Iya. Irfan. Kita sudahi 5 cerita horor yang kita rangkum. Betul. Semoga Semoga Terhibur. bisa menghibur dan Menambah wawasan menambah juga. wawasan. ya intinya kita buat konten seperti ini bukan Betul. untuk menggurui, Iya. tapi kita untuk sharing, berbagi, dan kita menguak lagi Cerita-cerita zaman cerita-cerita dulu ya. cerita zaman dulu atau cerita yang memang sedang hits dan urban legend pada saat ini. Betul. Dan kita tidak memaksa untuk kalian percaya juga Betul. ya. Cuma memang ini untuk sekedar informasi dan hiburan aja Betul, untuk kita, betul karena banget. merecall cerita-cerita yang ada di daerah-daerah kita gitu. Nah, Nah, dan buat teman-teman yang udah kangen banget kita mediasi, tolong kasih like terbanyak. Iya. Kita Kayaknya bakal jangan deh. melakukan MMM lagi. Iya, ya. karena kita udah lama juga Udah lama banget loh kita nggak MMM loh. Nggak Kita bener, sudah. nggak Iya. pernah lihat Piki dirasuki makhluk-makhluk aneh gitu. Iya. Mungkin next nanti entah kapan kita bakal Iya. ada MM lagi yang bakal lebih seru dari sebelumnya. Oke. Kita sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk Balad Cerita di Luar yang Ya. selalu support kita Betul. apapun dan dimanapun ya. Ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Udah bye-bye.